kalau kita sudah masuk ke usia kepala 3? Apa saja sih sebenarnya yang berubah pada tubuh kita? Kalau di kulit, itu kerut-kerut mulai muncul gitu kan. Massa otot mulai berkurang, berat badan makin liar gitu kan. Iya. Jadi masuk usia 30 makin susah nurunin berat badan, makin gampang naikin berat badan. Mengingat massa otot, massa tulang itu mulai menurun, kulit mulai keriput gitu. Maka kita harus mewaspadai semuanya itu dengan menjalankan gaya hidup yang baik. Ingat ya, kalau misalnya udah berumur nih, mau pakai celana aja suka keserimpet. Ya nggak sih? Dan udah jatuh nih resikonya lebih tinggi ya? Iya, semakin berumur kalau jatuh itu semakin resiko untuk dia retak atau patah itu semakin tinggi. Halo sahabat Sonora, kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian. Tentunya di tahun yang baru, ini pasti kita semua berharap ada umur yang baru dong ya, harus ya. Semoga Anda semua sehat dan juga bahagia dimanapun Anda sedang menyaksikan. Dan tentunya di tahun baru ini kita akan ngomong nih, terutama untuk Anda yang sudah beralih ke kepala 3 ya, sudah beralih ke umur 30-an, kira-kira ada apa saja yang perlu Anda waspadai? Nah, kita akan bahas dalam episode kali ini bersama dengan Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Apa kabarnya Dr. Santi? Sangat baik. Kan nggak boleh bilang luar biasa ya. Sangat baik. Ya, sehat? Sehat. Kita sapa dulu dong. Apa Halo kabar? sahabat Sonora dimanapun yang sedang mendengarkan, yang sedang menonton. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, semoga ya sahabat Sonora. Nah, seperti yang tadi sudah Hans sebutkan di awal, kita akan membahas kalau kita sudah masuk ke usia 30 nih, apa saja yang perlu diwaspadai. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu nih dok, kalau kita sudah masuk ke usia kepala 3 kata orang. Kepala mah 1 ya. Kalau 3 serem ya, jadi monster ya. Apa saja sih sebenarnya yang berubah pada tubuh kita? Banyak sih. Kalau di kulit, itu kerut-kerut mulai muncul gitu kan, bercak-bercak mulai muncul gitu. Terus di otot, massa otot mulai berkurang. Kemudian massa tulang juga mulai berkurang. Metabolisme udah mulai turun. Hormon mulai sedikit demi sedikit Hormon turun. yang mana nih dok? Hormon macam-macam. Semua hormon ya. Iya. Terus berat badan makin liar. Gitu. Kan? Iya. Jadi masuk usia 30 makin susah nurunin berat badan, makin gampang naikin berat badan. Jadi itu ternyata fakta dok? Iya. Oh oke. Ini ada penjelasan ilmiahnya nggak sih kenapa usia 30 tahun ke atas ini lebih sulit Satu episode nih. Lah karena kok udah langsung dijawab. Beneran bisa satu episode. Ringkasnya aja ya kita ringkasnya ya. Metabolisme melambat. Massa otot berkurang. Oh iya benar. Duit bertambah. Waktu berkurang. Tekanan dari bos-bos meningkat. Tidurnya kurang. Oh oke. Pola hidup yang jelek mulai nakal. Ya kan? Mulai ngerokok. Biasanya juga udah mulai berkeluarga, udah mulai banyak tekanan. Udah mulai, iya. Itu semua berpengaruh terhadap yang tadi ditanyakan. Oke, tapi kalau tadi nih badan lebih gampang melebar gitu ya dan lebih sulit untuk turun. Iya. Bagaimana dengan massa otot? Apakah pembentukan massa otot juga mulai berkurang di usia 30-an? Sebetulnya secara alami memang massa otot masuk ke 30-an itu mulai turun. Oh, oke. Walaupun memang makin tua turunnya makin cepat, tapi nggak berarti pasti nggak ada jalan keluar. Tenang aja, ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya ya. Ada. Oke dok, tapi di usia kepala 3, apalagi yang baru beranjak nih 29 ke 30 gitu ya, ada hal-hal yang perlu dijaga nggak sih memasuki usia 30? Contoh misalnya jaga lebih perasaanmu, jaga perasaan, iya. jangan cepet baper ya. Karena kan sekarang itu kan apa? Mentil. Apa nih mentil? Mental illness. Oh, mental illness. Iya, banyak loh sekarang. Tolong dikeluarin subtitlenya di bawah nanti ya. Istilah-istilah anak zaman sekarang gitu yang aduh apa sih sebenarnya itu kalau cari tahu. Oh, itu toh gitu. Oke, dok, tadi ngomongin soal perasaan.
cukup sensitif nih kelihatannya kalau perasaan kita bahas ya. Tapi ada hal lain nggak sih yang perlu kita jaga ketika kita masuk ke usia 30-an? Iya, jadi tadi ya, mengingat masa otot, masa tulang itu mulai menurun, kulit mulai keriput gitu. Maka kita harus mewaspadai semuanya itu dengan menjalankan gaya hidup yang baik. Misalnya, kalau tahu nih kulitnya udah mulai berkeriput gitu ya. Kulit yang keriput dan kulit yang longgar, yang umumnya semakin bertambah usia semakin banyak terjadi, itu akan menyebabkan penyerapan vitamin D dari sinar matahari itu turun. Oh, oke. Karena struktur kulitnya dan kemampuan kulitnya juga turun. Maka cobalah memperhatikan vitamin D-nya, apakah dari makanan, apakah dari suplemen gitu. Kemudian untuk masa ototnya dan masa tulangnya, maka mulai aktif bergerak dan olahraga. Oke. Nah, olahraganya jangan cuman aerobik aja atau kardio aja, tapi ditambah dengan komponen anaerobik. Nah, terus sendi-sendi udah mulai kaku. Kan lihat dong kalau misalnya oma opa kalau mau berdiri aja kayaknya mesti ngerembet dulu gitu kan. Mau duduk atau mau gitu jongkok juga mesti slow motion banget. Nah, untuk mencegah itu dari masuk kepala 3 itu udah mulai tuh dilatih. Maka kalau olahraga itu komponennya sebenarnya 4. Apa aja jadi tuh? kardio atau aerobik, anaerobik yang dibilang ngangkat beban atau push up, sit up, pokoknya latihan beban. Kemudian kelenturan sama keseimbangan. Supaya apa? Ketika nanti kita udah masuk kepala 4, 5 dan 6 dan seterusnya, kita nggak gampang jatuh. Oh, oke. Gitu kan. Kita mau ngangkat, mau apa, mau bergerak, mau melakukan pekerjaan sehari-hari, mau mengurus diri sendiri, mau mandi, mau pakai baju, itu gampang. Makanya nih, ingat ya, kalau misalnya udah berumur nih, mau pakai celana aja suka keserimpet. Ya nggak sih? Dan udah jatuh nih resikonya lebih tinggi ya. Iya, semakin berumur kalau jatuh itu semakin resiko untuk dia retak atau patah itu semakin tinggi. Kenapa? Karena itu tadi masa otot mulai turun, masa tulang mulai turun. Jadi kalau nggak dari pupuk ditabung, dibentuk dari 30-an, maka ketika 50-60 menderitanya nanti di umur itu gitu. Oke, bagaimana dengan kehamilan, dokter? Bagi para wanita, apakah usia 30 ini mulai memasuki masa yang sulit untuk hamil? Sebetulnya antara iya dan tidak. Karena gini, produktivitas perempuan atau kesuburan perempuan semakin bertambah umur semakin turun. Jadi masuk usia 30 memang lebih sulit untuk hamil daripada yang 20-an. Tetapi 30-an dibanding dengan 40-an lebih mudah yang 30-an. Jadi tergantung nih pertanyaan Hans ini dibandingkan dengan yang mana. Kalau dibandingkan dengan yang 20-an, iya lebih sulit. Tapi dibandingkan dengan yang 40-an, 30-an lebih mudah. Baik, Dokter Santi, kalau kita ngomongin soal umur, ini nggak jauh-jauh dari yang namanya makanan, apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ada nggak sih makanan-makanan yang sehat yang bisa membantu kita untuk tetap prima di umur 30-an? Memasuki usia 30 kan karir lagi nanjak-nanjaknya. Betul, lagi masa produktif ya. Iya kan, beban pekerjaan lagi banyak. Betul. Terus mulai menikah gitu, mulai punya keluarga, mulai punya anak gitu. Itu juga merupakan tekanan tersendiri gitu, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi perasaan, mental itu tadi mental gitu kan. Nah, itu harus disiapkan juga gitu. Terus gaya hidupnya ya yang tadi Hans bilang itu, tidurnya harus mulai belajar membagi waktu, mana yang pekerjaan, mana yang bukan pekerjaan, mana yang harus dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan. Artinya mana yang prioritas, mana yang tidak ya. Kayak misalnya udah habis pulang capek, tapi bukan tidur, tapi malah main HP gitu kan, untuk hal-hal yang nggak penting. Coba belajar bijaksana membagi waktu gitu.